Nah, sahabat tani, kali ini saya akan memfermentasi pupuk fosfat. Ini yang saya pakai adalah Vertipos. Ini merupakan pupuk yang tinggi fosfat. Jadi fosfat itu ketika diaplikasikan pada lahan ataupun tanaman, dia tidak akan langsung diserap oleh tanaman. Jadi butuh proses, butuh mikroorganisme untuk mengurai fosfat supaya menjadi P2O5. Kalau sudah jadi P2O5, maka pupuk ini akan cepat diserap oleh tanaman. Nah, karena pupuk yang mengandung fosfat itu memang sulit untuk diurai oleh tanaman, rata-rata memang seperti itu. Dulu, waktu masih zamannya pupuk bersubsidi seperti Superpos ataupun SP36, itu memang sulit untuk terurai di lahan. Kadang ketika aplikasi kepada tanaman, 1 bulan itu belum terurai, belum sepenuhnya terurai, masih utuh pupuknya itu. Lah, kalau seperti itu caranya, itu tidak mungkin diserap oleh tanaman. Jadi butuh proses, butuh mikroorganisme untuk mengurai fosfat supaya menjadi P2O5 dan cepat diserap oleh tanaman. Nah, kali ini saya akan memperlakukan ini. Tentunya saya akan menggunakan ini. Nah, ini adalah PGPR yang merupakan mikroorganisme di dalamnya. Ini ada kandungan-kandungan mikroorganisme di dalam cairan ini yang tentunya cepat untuk mengurai kandungan fosfat ini. Ada Rhizobium, ada Pseudomonas, dan semacamnya. Biar tidak lama-lama, mari kita lihat apa yang akan saya lakukan. Pertama, kita ratakan dulu. Wah, ini kayak paku ini. Kita ratakan. Hanya dengan seperti ini, kita langsung siramkan PGPR ini kepada pupuk fosfat ini. Ini yang saya gunakan pupuknya ini 50 kilo. Yang saya gunakan ini 1,5 liter. Atau kita lihat dulu. Oh ya, cukup. Berarti harus dihabiskan ini, nggak apa-apa.
karena ini baru pertama kali saya menggunakan Vertipos, tadi tidak tahu reaksi dari PGPR ketika dicampur dengan Vertipos ini. Kalau dulu ketika saya sering menggunakan, karena cara-cara ini sudah saya lakukan sejak tahun 2015 yang lalu. Jadi cara-cara ini untuk fermentasi pupuk yang mengandung fosfat, ini sudah saya lakukan dengan mencampur PGPR ini sejak tahun 2015 yang lalu. Jadi waktu dulu ketika fermentasi fosfat yang pupuk yang mengandung fosfat seperti SP36, karena pupuk yang bersubsidi itu ya SP36 dulunya, ketika dicampur dengan menggunakan PGPR, reaksinya itu cepat sekali. Ini agak seperti apa? Cetat-cetat seperti itu. Kayak bereaksi untuk menghancurkan fosfat ini. Kalau ini kayaknya kecil. Reaksinya kecil kayaknya. Ada tapi tidak nih. Ada kretek-kretek itu kecil tapi. Kalau SP36 dulu itu memang keras sekali. Kedengaran cetat seperti itu. Kalau ini kayaknya kurang begitu kecil. Nah, setelah membiarkan ini, biarkan dulu sebentar, dan boleh ini dicampur dengan pupuk apapun. Nah, ini akan saya campur bersama urea. Urea akan saya campurkan. Untuk sementara biarkan dulu PGPR-nya ini larut terhadap kandungan fosfat ini. Nah, sahabat tani, ini pupuk fosfat ini saya mix dengan urea non subsidi. Jadi semuanya non subsidi. Ini untuk pemupukan bawang nantinya. Perlu diingat, ketika fosfat ini sudah difermentasi menggunakan PGPR, diamkan dulu sebentar, diangin-anginkan supaya menyerap cairan dari PGPR itu terhadap pupuk fosfat ini. Lalu setelah itu kita campurkan urea. Boleh, nggak apa-apa. Kita campurkan. Atau misalnya sahabat tani mempunyai pupuk bokasi atau kompos, boleh juga dimasukkan ke ini. Bisa dicampur 3. Misalnya ini kan saya menggunakan urea, lalu Vertifos kandungan fosfat, lalu ditambahi dengan kompos, boleh. Sebenarnya dulu waktu tahun 2015 yang lalu, biasanya saya mencampur 3, mencampur 3. Ada urea, ada fosfat, dan juga ada kompos. Kalau seperti itu caranya memang sangat bagus sekali. Saya malah menganjurkan seperti itu. Nah, kenapa saya tidak menggunakan kompos? Karena ini keburu waktu. Waktunya memang harus mupuk sekarang. Bawang saya ini harus mupuk sekarang. Sehingga saya tidak mempunyai kompos. Itu sebenarnya alasannya mengapa saya hanya mencampur 2. Seperti biasa kita masukkan setelah kita campur kita masukkan lagi ke sak untuk kita tabur ke lahan tanaman bawang. Kalau kita bicara mikroba yang ada pada PGPR, ketika dijadikan biostarter fermentasi pupuk kimia, tentunya akan menjadi multitafsir. Ada yang berpendapat bakterinya akan mati oleh pupuk kimia. Ada pula yang berpendapat
bakterinya tetap hidup, walaupun di-make dengan pukim. Dari dualisme pendapat tersebut, saya pribadi lebih cenderung pada pendapat yang kedua, dengan alasan pertama, mikroorganisme ataupun bakteri justru akan membantu pupuk kimia agar cepat diserap oleh tanaman, karena pupuk kimia tersebut merupakan unsur hara, bukan racun kimia. Terkecuali PGPR di-make dengan pestisida kimia. Kalau PGPR di-make dengan pestisida kimia, itu sudah jelas bakterinya pasti akan mati. Nomor 2, kalau konsentrasinya pupuk kimia lebih kuat dibandingkan dengan PGPR, paling tidak bakterinya akan dorman. Ketika pupuk fermentasi tersebut ditabur ke lahan, lalu diairi, tentunya bakterinya akan aktif kembali, apalagi di lahan banyak C organiknya. Nomor 3, karena kita hanya berdasarkan analisa, bukan berdasarkan laboratorium, okelah kita ngikut pendapatnya yang menganggap bakterinya akan mati. Tetapi masih ada alasan yang nomor 2 untuk tetap melakukan fermentasi pupuk kimia dengan menggunakan PGPR. Begini, media pembuatan PGPR yaitu gula dan dedak. Ketika proses fermentasi, maka bakteri yang ada pada akar-akaran tersebut akan mengurai karbohidrat menjadi glukosa. Setelah itu, glukosa akan diurai lagi menjadi asam laktat dan juga asam asetat, tergantung bakteri apa yang mengurainya. Nah, ketika asam laktat sudah terbentuk, maka asam laktat tersebut juga mampu mengurai batuan fosfat menjadi pupuk yang siap saji untuk diserap oleh tanaman. Nah, begitulah alasan saya mengapa PGPR saya jadikan biostarter fermentasi pupuk kimia. Nah, sahabat tani, hasil dari fermentasi pupuk kimia ini untuk pupuk masa vegetatif dan bisa untuk pupuk semua tanaman. Cukup sekian dulu dari kami. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.